Talk physical distancing saya untuk hari ini bersama Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Bapak Dr. Haji Mukhtar Tahir MPD, yang baru saja beliau terbebas atau sembuh dari virus COVID. Kita mungkin yang pertama Pak Kadis sharing untuk masyarakat Kota Makassar terkait dengan bagaimana virus COVID ini terpapar di tubuh Bapak dan bagaimana perasaan pada saat itu, kondisi psikologis. Masyarakat masih menganggap ini aib, tapi ini bukan aib, seperti itu. Ya, jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa memang hal yang sangat penting untuk kita adalah bagaimana kita berupaya dan berusaha melakukan protokol kesehatan dengan Protokol baik. kesehatan yang baik. Yaitu apa itu? Pertama, kita memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dan bersih. Yang ketiga, hindari kerumunan. Yang keempat adalah lakukan jarak komunikasi dengan orang lain. Lalu kemudian ini menjadi patron kita di dalam melakukan latihan. Nah, kemudian apa yang kita rasakan dalam positif? Ya, sebenarnya sih tidak ada hal yang lain dari seperti yang biasa, hanya karena kebetulan kita mungkin demam, mungkin flu, dan setelah di swab hasilnya positif. Nah, kalau hasilnya positif itu berarti ada virus. Kalau virus inilah yang sebenarnya kita jaga dengan Pak tadi. Kalau bisa kita isolasi, ya isolasi mandiri atau apa namanya, isolasi di rumah sakit atau apa, itu yang harus kita lakukan. Karena kenapa? Kita tidak, ini virus tidak berdampak, kita tidak tahu, tetapi gejala-gejala itu selalu ada. Nah, gejalanya yang paling utama menurut dokter, yaitu yang pertama adalah tenggorokan kering. Dirasakan seperti itu? Ya, rasakan seperti itu. Okay. Keempat adalah batuk. Batuknya juga batuk kering. Batuk kering. Ya, ketiga ada treatment yang khusus untuk kita, yaitu tarik nafas yang panjang-panjang. Kalau kita tidak batuk mengeluarkan, itu berarti kita sudah bebas dari COVID. Tapi kalau dalam penarik nafas masih ada, kita keluarkan pelan-pelan, itu berarti gejala-gejala itu sudah tidak ada dengan kita. Tapi paling kurang untuk mengetahui adalah tes kembali, makanya 2-3 kali tes itu ya. Swab 3 kali swab ya, Pak Kadis ya. Iya. Oke. Pak Kadis, ada terapi minyak kayu putih menurut Prof. Idrus Paturusi. Apakah itu juga dijalani? Itu juga saya jalani. Bahkan itu yang memberikan kesegaran di dalam bernapas. Dan agak enak lah. Asal jangan yang pertama, karena pertama menusuk. Oh gitu ya? Menusuk dan bisa. Tapi paling kurang ini yang menjadi terapi kita. Dan yang terakhir adalah minuman yang punya nilai seperti jahe, nipis, gula dicampur jadi aduk satu. Ya istilahnya minum sarapan lah. Oh seperti itu. Intinya COVID atau Corona itu bukan aib. Bukan aib dan bisa sembuh seperti beliau ya. Oke, baik. Selamat sehat selalu Pak Kadis. Yang berikutnya adalah anak jalanan semakin banyak di Pak Kadis. Waduh, ini di setiap traffic light atau lampu merah ini luar biasa ini. Apa yang menjadi perhatian Bapak untuk itu dan bagaimana penindakannya, Pak? Ya, selalu kita berlandaskan SOP yang ada. Bahwa tiap hari kami melakukan yang namanya patroli. Setelah patroli kita asesmen. Setelah asesmen kita berikan edukasi. Setelah edukasi kita ini untuk diapakan kemudian. Tetapi hal yang paling itu adalah kami akan upayakan penyediaan tempat liposus atau lingkungan pondok sosial untuk menampung mereka, sehingga paling kurang mereka tidak akan kembali lagi di lapangan, karena ini semua adalah persoalan-persoalan ekonomi yang membuat mereka harus hadir di jalanan. Menarik ini liposus. Ini siapa-siapa yang nanti akan terlibat dalam liposus? Lingkungan pondok sosial. Ya banyak hal, itu tergantung dari kurikulum yang dibuatkan untuk bagaimana bisa kemudian memberikan pemahaman kepada mereka dan memberikan edukasi kepada mereka dan melihat apa yang akan dilakukan pada saat setelah pembinaan tersebut. Jadi seperti pesantren atau sekolah atau pondok gitu ya? Ya seperti itulah. Lengkap semua dalamnya, ada gurunya. Mereka tinggal di situ juga? Ada metode tinggal di situ, Pak. Mestri atau mental dan spiritual. Mental spiritual. Itu yang pertama itu. Oke, membekali mereka dengan banyak skill untuk tidak kembali lagi mengemis ataupun juga menjadi seorang pengamen jalanan yang
mungkin tidak bermanfaat dan membahayakan diri mereka. Iya, iya. Oke, Seperti itu. Oke. Bang Erik. Pak, jumlah total anak jalanan kita sekarang ini dalam data dinas sosial berapa banyak, Pak? Iya, kalau yang terdata sih sebenarnya sekarang ini adalah hampir 300-an. 300-an. Ya, mudah-mudahan itu semua menjadi treatment kita untuk bagaimana mengurangi. Tetapi dalam suasana COVID ini kelihatannya ada peningkatan karena banyak yang turun. Persoalan ekonomi juga karena keterbatasan yang sudah diambil. Persoalan ekonomi ya. Jadi peningkatannya anak jalanan 50% nih Pak selama COVID. Tidak juga saya katakan ya, mungkin ya 20% 30%. 20% 30%. Itu urban atau memang asli penduduk Makassar yang ngemis jalanan atau menjadi anak jalanan, Pak? Campur. Ya, ada urban, ada ini. Oke, baik. Nah, tim reaksi cepat apa yang sudah dilakukan dalam masa pandemi ini untuk mengkelirkan mereka dari jalan ini, Pak? Ya, tetap SOP-nya tadi adalah melakukan patroli. Patroli. Ya. Patroli, dan sudah berapa yang terangkut anak jalanannya, Pak? Ya, ini dalam masa COVID ini mungkin ada sekitar 70-an itu sudah 70-an. Ya. Itu ditampung di mana, Pak? Ya, inilah masalahnya tadi. Saya harus menyiapkan Liposus itu. Kita memberikan pembinaan jalan. Jadi mereka 70-an ini yang sudah diangkut dilepas kembali begitu atau? Ada yang dilepas, ada yang ini. Kalau dia mengandung misalnya pemeriksaannya mengandung narkoba atau apa, pasti kita larikan ke tempat lain. Itu tidak bisa dilepas itu. Oh, tidak bisa lepas kalau urinnya ada zat adiktif gitu ya. Oke. Baik, menarik sekali. Dan yang terakhir, Pak Kadis, apa yang Bapak juga ingin sampaikan untuk seluruh warga Kota Makassar terkait dengan keberadaan anak jalanan ini yang juga sangat rentan. Satu, terpapar COVID. Yang kedua adalah mungkin kecelakaan begitu, Pak. Perda kan sudah mengatur, jangan berikan mereka uang, tapi berikan mereka pancing. Oke, pancing. Ya, artinya kita berupaya dan berusaha untuk bagaimana tidak membiasakan mereka di jalan. Karena saya yakin kalau ikannya di jalan tidak ada, maka dia tidak akan turun. Oh gitu ya? Ya, makanya jangan diberikan. Tetapi binalah mereka, ataupun kalau memang kita ada punya solidaritas, bagaimana kita bisa menyalurkan di tempat-tempat yang memang bisa menjangkau mereka. Tentunya lewat dinas sosial. Baik. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar sudah bersama saya. Sukses selalu, sehat selalu Pak Kadis. Semoga bisa jadi inspirasi kita, dan semoga juga bisa semua tidak lagi menganggap bahwa COVID itu adalah aib. Dan ingat, jangan berikan uang anak-anak kita di jalanan ya, tapi berikan mereka pancing begitu ya, agar mereka bisa berusaha. Terima kasih. Demikian Talk Physical Distancing saya bersama Dr. Haji Mukhtar Tahir MPD, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.